Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi washabihil mujahidina tohirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan pertolongannya, syafaatnya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan juga yang mungkin pada saat ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai dahsyatnya berkah bangun pagi, tahajud, subuh, dan duha. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, di antara jalan untuk meraih keberkahan dari Allah adalah dengan menanamkan semangat untuk hidup produktif, penuh optimisme, serta menyingkirkan sifat malas sejauh-jauhnya. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan karunia Allah dengan hal-hal yang berguna dan mendatangkan kemaslahatan bagi kita semua, termasuk diantaranya memanfaatkan waktu yang paling baik untuk beraktivitas dan memulai hari, yakni pagi hari. Hikmah dikhususkannya waktu pagi dengan doa keberkahan, karena waktu pagi merupakan waktu dimulainya berbagai aktivitas manusia. Saudara-saudariku, di waktu inilah Allah menurunkan berkahnya kepada alam semesta, di mana berjuta makhluk terbangun dan memulai lembaran baru hidupnya. Waktu pagi ibarat lembaran putih untuk ditulis catatan prestasi dan juga merupakan starting point untuk menjadi batu lompatan menuju waktu-waktu setelahnya. Sayangnya keberkahan waktu pagi seringkali disia-siakan. Tidak sedikit umat Islam yang
pada waktu ini masih terlelap ataupun bermalas-malasan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang pastinya dicintai oleh Allah, sholat tahajud, subuh dan duha mempunyai keutamaan besar. Sholat tahajud, subuh dan duha adalah beberapa jenis sholat yang dianjurkan dalam agama Islam. Sholat tahajud dan duha juga sendiri merupakan sholat sunnah yang tidak diwajibkan seperti sholat subuh, tetapi dianjurkan untuk dikerjakan sebagai bentuk ibadah tambahan dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, sholat tahajud biasanya dilakukan setelah tidur dan sebelum waktu sholat subuh dimulai. Sholat ini sangat dianjurkan karena dilakukan pada waktu sepertiga malam yang paling afdol, paling mustajab. Dalam sholat tahajud umumnya kita melakukan rangkaian rakaat yang bisa bervariasi, misalnya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat atau lebih. Sedangkan sholat subuh adalah sholat wajib yang dilakukan pada waktu fajar sebelum matahari terbit. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Sholat subuh memiliki keutamaan khusus dan sangat penting untuk dikerjakan secara tepat waktu. Lalu sholat duha dilakukan setelah matahari naik beberapa derajat di atas ufuk, yaitu setelah terbitnya matahari hingga menjelang waktu zuhur. Sholat duha dapat dilakukan dengan minimal 2 rakaat. Sholat duha juga memiliki banyak keutamaan. Lalu apa keutamaan dan keajaiban ketiga jenis sholat ini? Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah, manfaat dan keajaiban dari sholat subuh, manfaat dan keajaiban dari sholat tahajud, sholat subuh dan duha. Dengan mengetahui keutamaannya, umat Islam diharapkan melaksanakannya secara rutin setiap hari tanpa ada bolong-bolong. Di antara keutamaan ketiga sholat ini adalah sebagai berikut. Saudara-saudariku, sebagaimana telah diketahui bahwa sholat tahajud adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat menganjurkan kepada para umatnya untuk senantiasa mengerjakan sholat tahajud, karena dalam sholat tahajud terdapat keutamaan dan keistimewaan yang besar sekali. Di antaranya, orang yang mengerjakan sholat tahajud akan mendapat kesehatan jasmani, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tabrani dan Bilal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah hidangan orang-orang saleh sebelum kalian, dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan dan menolak penyakit dari badan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 juga Allah berfirman, dan pada sebagian malam dirikanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang tinggi dan terpuji. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, itulah janji Allah bagi hamba-hambanya yang senantiasa mengistiqomahkan sholat tahajud
maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya ke tempat yang tinggi, mulia, dan terpuji. Sholat tahajud adalah sholat yang dapat menyelesaikan semua masalah-masalah, yang dapat mengangkat derajat hambanya, serta mengabulkan apa-apa yang dihajatkan, yang didoakan oleh hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah merupakan solusi dari segala masalah, solusi dari semua cita-cita. Sholat tahajud sangat dianjurkan dikerjakan sebagaimana yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga dengan sholat subuh. Sholat subuh merupakan salah satu yang sangat berat kita lakukan, tetapi memiliki banyak keutamaan. Seperti potongan hadis berikut ini, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminan Allah, karena siapa yang Allah menuntutnya dengan suatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Dari hadis tersebut jelaslah bahwa kita kaum muslimin dilarang keras untuk meninggalkan sholat subuh. Begitu juga dengan sholat sunnah duha yang barangkali sangat jarang orang yang mengetahui keutamaan dan keajaiban dari sholat sunnah tersebut. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pada waktu subuh ribuan malaikat turun ke muka bumi untuk memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang senantiasa melakukan sholat subuh. Bagi kaum laki-laki, sholat subuh secara berjamaah di masjid. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sholat duha juga begitu banyak manfaatnya, terutama dicap Allah sebagai hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan salah satu manfaat terbesar dari sholat tahajud yaitu memudahkan datangnya rezeki bagi pengamalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat sholat duha, karena dengan sholat tersebut aku cukupkan kebutuhanmu pada sore harinya." Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Selain itu masih banyak lagi manfaat dari sholat duha. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah dahsyatnya berkah bangun pagi, tahajud, subuh, dan duha. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud, sholat fardu subuh, dan sholat sunnah duha. Insya Allah, Allah akan mengangkat derajat kita, melancarkan rezeki kita, dan insya Allah Allah akan mengabulkan segala hajat dan cita-cita kita. Yang terpenting dalam kita beribadah hanyalah semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kita bahas ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua,
Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.